Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Meliana, dengan saya Lilis Ulpah Andriani, dengan saya Vina Stewati, dengan saya Linda Agustin, saya Hafiz Safriani. Kami di sini akan melakukan pengamatan tentang ekosistem darat. Ekosistem merupakan suatu satuan fungsional yang menyangkut proses interaksi dari organisme dengan lingkungannya, meliputi aliran, energi, rantai atau jaring makanan, siklus biokimiawi, perkembangan, dan pengendalian. Suatu ekosistem terdapat komponen biotik yang terdiri dari produsen atau tumbuhan, konsumen atau hewan, dan dekomposer atau pengurai, serta suatu komponen abiotik yang terdiri dari bahan anorganik, bahan organik, dan kondisi iklim. Dengan demikian, ekosistem mempunyai ke-6 jenis komponen pembentuknya yang saling berinteraksi. Ditinjau dari cara terbentuknya, terdapat 2 jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami misalnya hutan, padang rumput, laut, danau, padang pasir, dan pantai. Kemudian, ekosistem buatan misalnya kolam ikan, sawah, ladang atau kebun, dan akuarium. Ekosistem alami adalah ekosistem yang memang sudah terbentuk secara alami. Salah satu ekosistem alami yang akan kami amati adalah ekosistem di Gunung Gede Pangrango. Alat yang harus disiapkan adalah lembar pengamatan, alat tulis, aplikasi barometer, dan lingkungan alam. Gunung Gede Pangrango memiliki beberapa zona, yaitu hutan dengan vegetasi rapat dengan pohon-pohon besar dan semak-semak hijaunya, serta kontur tanah yang lembab namun tetap mendapatkan cahaya matahari. Sedangkan sabana dengan vegetasi terbuka terdapat tanaman atau tumbuhan yang lebih berwarna atau menampilkan keindahan dengan kontur tanah yang kering dan cahaya penuh. Serta zona vulkanik berupa kerikil, berpasir dengan floranya. Berikut adalah komponen biotiknya yang berupa tumbuhan dan hewan. Pohon rasa mala, paku liar, semut, bunga edelweiss atau bunga abadi, bunga daisy, kemudian ada binatang monyet, tupai, burung gagak, lintah, dan laba-laba. Selain itu terdapat pula dekomposer seperti cacing, bakteri, dan bekicot. Kemudian ada komponen abiotik berupa tanah, mata air, dan udara yang cukup. Dari adanya komponen lengkap dari biotik dan abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung, maka terciptalah ekosistem darat secara alami. Ekosistem sawah sangat berbeda dengan ekosistem alami yang terbentuk secara spontan oleh alam tanpa campur tangan manusia seperti hutan atau laut. Sawah merupakan ekosistem buatan yang sengaja dibuat manusia sehingga memudahkan proses menanam pangan seperti padi. Nantinya, padi akan menjadi beras yang merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Ini adalah ekosistem sawah, salah satu contoh ekosistem buatan yang banyak kita jumpai di sekitar kita. Di dalamnya terdapat berbagai komponen abiotik dan biotik yang saling berinteraksi dan membentuk keseimbangan alam. Mari kita mulai dari komponen abiotik. Suhu di area sawah ini sekitar 28 derajat Celcius, suhu yang hangat dan sangat mendukung pertumbuhan tanaman padi. Cahaya matahari sangat cukup dan berperan penting sebagai sumber energi utama dalam proses fotosintesis. Angin semilir yang berhembus lembut membantu penyerbukan dan menjaga sirkulasi udara. Selain itu, tanah di sawah memiliki struktur yang lembut dan subur, cocok untuk pertumbuhan akar tanaman. Sementara itu, air yang mengalir di sawah juga membantu menjaga kelembapan dan menjadi sumber kehidupan bagi banyak organisme. Sekarang, mari kita lihat komponen biotiknya. Dari komponen produsen terdiri dari berbagai tumbuhan. Yang pertama, terdapat tanaman padi sebagai produsen utama. Yang kedua, ada pohon pisang. Yang ketiga, ada tanaman talas yang dikenal juga dengan nama ilmiah Colocasia esculenta. Yang keempat ada tanaman labu air atau Lagenaria siceraria. Dan yang terakhir ada pohon pepaya. Kemudian ada komponen konsumen yang terdiri dari berbagai hewan. Yang pertama ada keong, yang kedua ada capung, yang ketiga ada burung, yang keempat ada belut, dan yang kelima adalah semut.
Sementara itu, dekomposer atau pengurai yang ada di sawah seperti jamur dan cacing tanah berperan menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi zat hara yang menyuburkan tanah. Kedua komponen ini, biotik dan abiotik, saling berinteraksi dan membentuk keseimbangan sehingga ekosistem sawah dapat berfungsi dengan baik sebagai tempat kehidupan bagi banyak makhluk. Kesimpulannya, dalam hasil pengamatan ini, ekosistem darat alami dan buatan memiliki komponen abiotik yang sama. Ada air, tanah, dan udara. Hanya berbeda pada komponen biotiknya. Ekosistem darat alami tidak dikendalikan jumlah populasinya, atau biasa dikatakan penyusun ekosistem darat alami lebih lengkap dibanding ekosistem darat buatan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.